Pesisir Barat memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Dan panitia pemutaran Kabupaten Pesisir Barat yang usianya saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pesisir Barat menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-12 Kabupaten Pesisir Barat. Acara ini berlangsung hikmat di gedung DPRD setempat dan dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tamu undangan. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesisir Barat, Muhammad Emil Ardi, dan Wakil Ketua 2 Muhammad Amin. Ketua DPRD Pesisir Barat Muhammad Emil Ardi menyampaikan apresiasi atas perjalanan 12 tahun Kabupaten Pesisir Barat sejak resmi dimekarkan dari Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012. Adapun tema yang diangkat pada HUT ke-12 ini yakni sejahtera maju, madani, religius, dan wisata terdepan. Ia menegaskan DPRD mendukung semua program pemerintah untuk mewujudkan sesuai tema tersebut. Namun jika ada kebijakan yang tidak pro rakyat, pihaknya juga selaku wakil rakyat akan menjalankan fungsi pengawasan. Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, peringatan HUT Pesisir Barat ke-12 ini menjadi momentum penting dalam memperkuat rasa kebersamaan dan semangat gotong royong demi kemajuan daerah di masa mendatang. Sebab, lanjutnya, tantangan ke depan kian kompleks, karena itu ia mengajak semua pihak untuk memperkuat gotong royong, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berbagai kunci menghadapi perubahan zaman. Dari DPRD, dari instansi lain, dari masyarakat, dari media juga, pelaku usaha, bagaimana kita bersama-sama untuk menatap Kabupaten Pesisir Barat ke depan dengan sama-sama untuk satu keinginan dan tujuan kabupaten yang sejahtera. Sekarang kan strategi seperti apa supaya bisa terus berkembang di Kabupaten Pesisir Barat? Jadi sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025 Presiden Prabowo bahwa ada efisiensi anggaran dari seluruh anggaran yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, dan insya Allah kami tetap bersama-sama optimis ke depan bagaimana meningkatkan sektor-sektor PAD yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, kita maksimalkan sehingga PAD Kabupaten Pesisir Barat bisa naik signifikan di kemudian hari. Ini kan tema salah satunya sejahtera. Sedangkan Pesisir Barat sekarang masih menjadi kabupaten termiskin. Untuk peran kita ke depan itu seperti apa? Ya, tentunya itu kita harus meningkatkan PAD dan melihat potensi semua yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, dan kami berharap seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan minta bantuan orang dari DPRD bagaimana menggali semua potensi PAD Kabupaten Pesisir Barat sehingga semua aset yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini tidak ada yang berhenti. Akan kami efektifkan seluruh PAD, seluruh aset yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sehingga PAD kita akan mudah. Pak, untuk Pesisir Barat itu sudah 12 tahun. Sedangkan baru saat ini masih juga dalam saat ini proses ini seperti apa, Pak? Mungkin Pak Bupati bisa menjelaskan dan nanti Pak masih baik, siap. Ini terkait baru memanggil salah satu skala prioritas pemerintahan kedepannya bagaimana pemerintahan ini bisa mewujud apa yang jadi keinginan masyarakat terkait jalan, dan saat ini kami membangun jembatan yang terputus sementara ini, dan bersama dengan Dandim kita ada program TM
TMND, dan insya Allah dilakukan secepatnya untuk perbaikan jalan. Dan saat ini juga kami sudah berkoordinasi dengan pihak TMBS, pihak balai, tinggal menunggu dari komunikasi dari pihak TMBS. Insya Allah kami akan berusaha secara maksimal bagaimana depannya bisa terwujud dan tidak ada lagi daerah tertinggal di 4 kon. Untuk ketua DPR, Pak. Oh iya, saya mohon izin nggak bicara case khusus di kesempatan hari ulang tahun yang ke-12. Kami ingin menegaskan kembali beberapa penegasan Pak Gubernur Miga yang sering kali disampaikan langsung kepada Bupati Wali Kota Lampung. Prinsipnya Provinsi Lampung membuka diri dan memang wajib kita berkolaborasi agar seluruh pembangunan di Lampung ini kabupaten kota berkontribusi secara konstruktif sesuai dengan karakter, potensi dan kondisi khas masing-masing daerah. Kira-kira seperti itu. Saya hanya menegaskan kembali beberapa komitmen Pak Gubernur yang beberapa kali sudah disampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Lampung, baik secara formal lewat rakor yang kemarin, juga lewat pertemuan informal. Intinya Pak Gubernur mengajak kita semua bersinergi, bukan hanya dengan Pemda Kabupaten Kota, tapi dengan kalangan pengusaha, akademisi, media, dan seluruh instansi pusat yang memang sangat berkepentingan dengan Provinsi Lampung. Terima kasih. Masalah hari ini apa kita akan sampaikan secara khusus lagi? Ya, tentu hal ini sudah termonitor. Tadi secara jenjang pemerintahan sudah terkoordinasikan, dan kita juga sudah cukup well informed tentang hal itu. Saya yakin perangkat-perangkat yang berkaitan dengan penanganan itu sudah bekerja, khususnya Pak Bupati. Tadi saya dengar ada sinergi dengan TMMD dan tinggal berkomunikasi dengan pihak TNBC, dan pemerintah provinsi monitor dan sudah pasti sudah terlapor kepada instansi terkait lainnya untuk segera ditindaklanjuti. Thank you. Pak Raden, izin program kita ke depan ini rencana dari DPR sendiri untuk menekan pada Ya, yang jelas yang pertama kami di DPR untuk kita mengimplementasikan visi misi daerah seperti itu, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat serta tujuan kita bersama. Lebih Kabupaten Pesisir ini kan mempunyai masyarakat serta tujuan kita bersama. Lebih Kabupaten Pesisir ini kan mempunyai visi sejahtera, maju, madani, religius, dan itu dibutuhkan kolaborasi, kerjasama serta komitmen di antara kebijakan itu. Jadi tentunya diharapkan visi misi program yang berorientasi pada masyarakat tersebut dapat kita perjuangkan secara bersama. Jadi artinya DPR mendukung semua program yang pemerintah daerah, Pak? Jelas, itu DPR mendukung. Mengapa? Karena kita juga mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan seperti itu. Nah, apabila terdapat program-program pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, tentu fungsi pengawasan di situ akan kita jalankan seperti itu. Tetapi kita juga objektif. Apabila program-program tersebut bermanfaat untuk masyarakat, mengapa kita tidak mendukung seperti itu? Cukup ya.